diajak untuk meresapi, menghayati setiap penderitaannya, setiap rasa sakitnya, dan setiap bilur-bilur luka. Semoga dengan sengsara dan wafatnya, kita semua merasa tersentuh oleh cintanya yang luar biasa, lalu membalas cintanya melalui pertobatan. Sesungguhnya, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah jalan salib itu, jalan keselamatan berpabrik biru dan indah. Saudara-saudara terkasih, kembali menatap bayang-bayang zaitun, kita mengawali ziarah jalan salib dengan terlebih dahulu mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita dalam perjalanan ini. Mari kita hening sejenak. Amin. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus dan murid-muridnya berjalan menuju lembah Cedron menuju taman Getsemani. Yesus berjalan sangat pelan, terlukis kesedihan di wajahnya. Sementara para murid mengikuti dari belakang sambil menelan curi dan tekanan karena kecemasan meliputi hati mereka, terutama Petrus. Sebab Yesus terlebih bersama dengan murid-muridnya. Hati Yesus ini memati rasa. Saya di sini dan berdoa supaya kami tidak dalam pencobaan. Dibawa dalam Getsemani, di Getsemani, sini mendekat erat, nyanyian sekarang jangkrik, sembunyi di rumput basah. Hendaknya tetapi semalam berita, namun juga sedemikian sulit dan bergolak antara kehendakmu dan kehendak Bapa. Butir-butir pelita sendiri darah Gusti para penyembuh sebenarnya sedikit mengeluarkan meruntuh sebaliknya orangnya. Sekarang engkau berkata harus tak bertahan setengah anggota. Dua Bapakku, jika siapa mungkin, biarlah jangan menalu daripada aku. Tapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Lalu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Petrus, ya. Tidakkah kalian sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi ingat, dagingnya itu lemah. Berdoalah. lalu ia pergi berdoa untuk kedua kalinya. Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku mengirimnya, maka jadilah kehendakmu. Yesus pergi mendapati para murid sedang tertidur. Yesus membiarkan mereka tidur dan ia kembali untuk berdoa. Ya Bapakku, biarlah penilainya lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Yesus tahu bahwa waktunya telah tiba, pergi kepada murid-muridnya dan membangunkan mereka, sebab orang-orang Farisi dan para serdadu mendekati mereka. Beraslah, Petrus, bangunlah, sebab dia melihatkan aku sudah dekat. Sementara itu para serdadu, penjaga bait Allah serta orang-orang Farisi dekat dengan senjata dan bergerak menuju Getsemani. Yudas sang guru dalam daging itu berada di depan pasukan sebagai penunjuk jalan. Mereka berteriak-teriak gaduh. Di manakah Yesus yang kita cari? Yudas, apakah benar petunjuk yang kau berikan ini? Lihat, kau sudah dibayar. Lihatlah, itu mereka. Dia yang mencium piala Yesus. Yesus, kau
bunuh dia. Guru, apa yang sedang terjadi? Ada apa ini? Mengapa ribut-ribut? Salam, hai guru. Ayo Yudas, apakah dengan ciuman kau menyerahkan anak manusia? Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Sekali lagi, siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Prajurit. Sudah aku katakan, akulah dia. Petrus, sarungkanlah pedangmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa mencabut nyawa dengan pedang, maka nyawanya sendiri akan hilang oleh pedang. Sangkahmu, aku ini penyamuk, maka kalian datang dengan pedang dan pedang untuk menangkap aku. Kau mewujud Allah. Kau penipu. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar budaya Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Baiklah, jika aku yang kalian cari, biarkan mereka ini pergi. Ciuman pengkhianatan sakit memang, dikhianati oleh sahabat, dibohongi oleh kawan, tak ampuh, bagai duri dalam daging, menusuk dari dalam, menggoreskan luka batin, perih tak terkira. Siapakah yang bisa menanggung penderitaan ini? Hati siapa yang tak hancur mengalami kekejian sedemikian berat ini? Sebagai imam besar, Hanas dan Kayafas merasa berhak untuk memeriksa Yesus sehubungan dengan sejumlah tuduhan terkait pengojatan terhadap Allah. Ajaran Yesus dianggap menyesatkan umat. Mereka menanti kedatangan Yesus bersama imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi. Maka terjadilah pemeriksaan itu. Jikalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami. Aku berbicara terus terang pada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan bait Allah, tempat orang-orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyakanlah kepada mereka. Sungguhnya mereka tahu apa yang aku katakan. Hei, begitu kuasa bukan imam besar? Jikalau kata-kataku salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kata-kataku benar, mengapa engkau menampar aku? Jadi, benarkah engkau anak Allah? Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya kepada kamu, kamu tidak akan menjawab. Sekali lagi, benarkah kau yang mengaku Mesias? Engkau sendiri yang mengatakan itu. Kita tidak perlu kesaksian lagi. Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Dia harus mati. Dia menghujat. Dia penipu. Dia pantas mati. Dia lebih baik satu orang mati demi keselamatan seluruh bangsa. Syaratkan bawa dia kepada Pilatus. Petrus sang murid yang telah berjanji untuk siap mati bersama Yesus mengikuti perjalanan sang guru dari jauh dengan penuh rasa takut. Ia berada di kerumunan orang banyak itu. Seorang wanita mengenali dia dan menuju dia. Engkau juga bersama dengan dia. Bukan, aku tidak kenal engkau. Engkau juga seorang dari mereka. Bukan, aku tidak. Orang ini juga bersama-sama dengan dia. Apalagi engkau orang Galilea. Bukan, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Yesus kemudian digiring menuju Pilatus. Secara politik dan pemerintahan, Pilatus punya kewenangan menjatuhkan hukuman ataupun membebaskan seseorang. Balada pengadilan. Kau datang di tengah-tengah milikmu, tetapi mereka tak menerimamu. Kau tak dikenal bagai penjahat politik. Kau dihadapkan pada Pilatus. Kesombongan umatmu berkata, pemimpin durjana menghasut rakyat. Di sana, di telingamu, serta caci dan maki
tetap kehendakmu. Abaikan suara hati yang mengaku kaulah raja. Datang kau kini, saksikan kebenaran dan hidupkan kepalsuan. Kau bisu, katalah rela kehendak Bapa dan cintamu. Adakah yang membalas cintamu? Tidak, kau cuma dianggap sampah. Kau lihat wajah-wajah palsu penuh ambisi. Kau kubur di jati. Penghentian 1. Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Kau telah menebus dunia. Tiba di istana Pilatus, Yesus diadili. Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Wahai orang Yahudi, apa tujuan kalian terhadap orang ini? Jika dia bukan penjahat, kami tidak akan menyerahkan dia kepada Tuhan. Benar Tuhan, dia penghujat Allah. Dia mengaku dirinya sebagai Mesias. Dia juga mengatakan dirinya raja orang Yahudi. Tuanku, orang ini telah menginstruksikan untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar, dan dia mengaku sebagai raja orang Yahudi. Kalau begitu, hukumlah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Nah, boleh masuk. Apakah pernyataan itu berasal dari Tuhan sendiri? Atau adakah orang yang menyatakan itu kepada Tuhan? Tidak engkau lihat di luar sana, bangsamu sendiri, imam-imam kepala, telah menyerahkan kau kepadaku. Apa yang telah kau perbuat? Aku mewartakan kerajaanku, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku tidak diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Itu benar, kau ini raja. Benar, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itu pula aku datang ke dunia ini, supaya aku dapat mengatakan kesaksian tentang dunia ini. Semua orang yang berasal dari kebenaran pasti mendengarkan aku. Kebenaran? Apa itu kebenaran? Wahai orang Yahudi, dengar, orang ini sudah saya periksa, dan tuduhan yang kalian berikan tidak terbukti, dan orang ini tidak layak untuk dihukum mati. Tapi dia telah mengajarkan semua orang dengan ajaran sesat di seluruh dunia. Dia memulai dari Galilea sampai ke sini. Apa? Dia dari Galilea? Kalau begitu, bawa dia kepada Herodes. Berani Yesus, dan dia begitu bahagia menerima kedatangan Yesus. Di sana banyak dengar dari mulut orang-orang, juga dengan mujizat-mujizat yang diperbuat Yesus. Jadi seperti ini tampang Yesus itu. Yesus sang Mesias itu. Sudah lama saya menunggu engkau. Apakah engkau Mesias? Apa raja orang Yahudi? Yang mulia, orang ini mengaku sebagai raja orang Yahudi. Dia bisa menjadi ancaman bagi yang mulia. Dan juga orang ini menyuruh rakyat untuk tidak bayar pajak pada Kaisar. Diam! Aku tidak bicara kepada kalian. Sekarang tunjukkan mukjizatmu di hadapanku, hai Mesias. Mengapa engkau tidak menjawab pertanyaan saya? Sepertinya orang ini tidak bersalah. Tidak ada kesalahan padanya. Sekarang balikan dia pada Pilatus. Yesus kemudian dibawa kembali kepada Pilatus untuk diadili. Demikian pada hari itu, oleh karena Yesus, Pilatus dan Herodes yang sebelumnya bermusuhan akhirnya bersahabat kembali. Oleh karena Herodes tidak menghukum dia, maka aku pun juga tidak akan menghukum dia. Karena orang ini memang tidak setimpal dengan hukuman mati. Dia harus mati. Baiklah, pada hari mati ini akan padaku suatu kebiasaan. Aku akan melepaskan salah satu tawanan bagi kalian.
Maukah kalian melepaskan orang Raja Yahudi ini? Aku bertanya kepada kalian, maukah kalian melepaskan Barabas atau orang Yahudi ini? Jangan dia, bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas bagi kami. Dia harus mati. Tapi kejahatan apa yang dia telah berbuat? Tuanku, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati sebab dia telah mengaku sebagai anak Allah. Lalu apa yang saudara lakukan terhadap orang ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Tuanku, jika orang ini tidak tahu hukum, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Tuan, janganlah kamu campuri perkara yang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita tadi malam. Salibkan dia! Kami tidak punya raja seperti dia. Yang kami punya hanya Kaisar. Ya, sudah. Serdadu, bawa dia ke disita. Lalu Yesus dibawa ke ruang penyiksaan untuk disiksa. Jubahnya ditanggalkan dan disambungkan dengan membaca. Hai raja orang Yahudi. Pakai ini. Hai raja. Coba siapa yang menamparmu? Lalu Yesus dibawa kepada Pilatus dan dihadapkan kepada orang banyak. Biarlah aku membawa dia keluar, supaya kalian semua tahu bahwa aku tidak menemukan satu pun pada dirinya. Salibkan dia! Ambillah dia dan salibkanlah dia. Pilatus sang hakim tidak menemukan kesalahan-kesalahan pada Yesus, namun tidak membebaskan Yesus karena ia takut kepada raja dan takut jabatannya dicopot. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berlaku adil? Beranakah kita membela orang yang diperlakukan dengan tidak adil? Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang yang berdosa. Perhentian 2. Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Kau telah menebus dunia. Ayo, ambilkan salibnya. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya untuk menerima salib yang berat itu. Sedikit pun dia tidak mengeluh, meski dia tahu keputusan yang dia terima sungguh tidak adil. Saudaraku, betapa kita sering mengeluh atas salib hidup kita. Ketika kita sakit, gagal panen, kita tidak lulus, ketika kita gagal dalam urusan percintaan kita, lantas mengeluh dan menyalahkan Allah. Betapa mudah kita menghakimi Tuhan bahwa Tuhan tidak adil. Padahal Yesus pernah berpesan kepada kita, barang siapa hendak mengikuti aku harus memikul salibnya sendiri. Marilah berdoa. Sebab dia tak makan dan semangatnya untuk menyelesaikan perjalanan suci membuatnya bangkit dan berdiri. Sesungguhnya kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggungnya dan segala duka cita kitalah yang dipanggulnya. Hei, bangun! Jangan lemah! Katanya, kau anak Allah. Kau dari raja orang Yahudi. Lihatlah rakyatmu. Jatuh adalah pengalaman yang paling menyakitkan sekaligus memalukan. Kita semua sering terjatuh, tapi ketika kita mampu bangkit dari keterpurukan karena jatuh, bukan perkara gampang. Kita sering jatuh ke dalam dosa yang sama berulang-ulang, dan kita enggan untuk bangkit dan berubah. Kita bahkan membuat orang lain jatuh, menderita, dan malu, dan kita tertawa di atas penderitaan orang.
Marilah berdoa. Ya Yesus, mampukan kami untuk bangkit dari keterpurukan. Teguhkan niat kami untuk membebaskan diri dari kesalahan dan dosa yang sama, sehingga hidup kami benar-benar terang kepadamu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang yang berdosa. Perhatian 4. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Kau telah menebus dosa dunia. Ya, jalan! Cepat! Jalan! Lainkan dia! Lainkan dia! Lainkan dia! Cepat! Orang bodoh! Penipu! Jalan! Penjahat! Manusia! Raja orang Yahudi! Lainkan dia! Jalan! Yang mulai memikul saya. Bunda, melihatku menatap wajah yang terkulai. Tatapanmu membelai selain wajah getih. Air matamu membasahi dadanya malara. Sejuk telinga menangkap rintinya sedih. Ibu, inilah anakmu. Berarti bukan menikam jiwamu pasir. Dalam dunia, Tuhan, di mana seberat lukaku? Luka, di mana sedalam lukaku? Perih, di mana seperti ularku? Aku ini hamba Tuhan, berjadilah padaku menurut perkataanmu. Nyawa yang Bunda petik pada samudra kehidupan adalah mawar dari tangan hati penuh cinta. Berpadu gelombang kasih mengalir pada sungai hati nan tak bertepi. Salam bintang lalu, kuhadirkan keribat Bapa setangkai mawar pengabdian. Mahkotanya mekar dalam lautan ziarah yang tak berakhir. Bunda, di pintu hatimu aku mengetuk. Salam pintu surga. Mawar nan terkulai ini ku persembahkan buatmu. Dari hatiku yang patah berkeping retak, dari jantungku yang berdetak lambat, dari nuraniku yang butuh-butuh. Oleh wajah berkiwiku yang penuh tangis nan sedih. Oh Mater Dolorosa, bumi kami bisu, sebisu hati dan membeku. Ave Maria gratia plena, Dominus tecum. O Maria Mater Dei, ora pro nobis. Bunda Maria begitu sedia menapingi jalan salib putranya di saat para murid dicekal rasa takut lalu bersembunyi. Ikatan emosional guru dan murid yang berbina 3,5 tahun itu sangat sedih. Bagaimana yang kuat melihat putranya disiksa sedemikian sadis. Sejenak kita tanya, sudahkah kita mengasihi orang tua kita? Atau sudahkah kita mengasihi anak-anak kita? Adakah kita peduli saat mereka ditimpa kesulitan? Marilah berdoa. Bunda Maria, kami mohon doakanlah kami anak-anakmu. Semoga kami setia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan putramu Yesus, serta senantiasa berbuat kasih. Semoga kami tak henti-hentinya berdoa rosario bersamamu. Lembutkanlah hati kami dan budi kami agar kami mengasihi orang tua kami dan menghargai pemimpin kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang yang berdosa. Perhatian 5. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia.
Bantu dia, pikul sayapnya. Jangan cek, Tuan. Kamu bantu dia, sekarang. Baik, Tuan. Dalam kehidupan kita perlu mengurangi batas kemampuan kita agar tujuan kita dapat tercapai. Terkadang kita menolong dengan baik orang yang akan menolong kita lantaran gengsi atau takut bila dinyatakan kita lemah atau tidak mampu. Simbol dari diri juga mengajarkan kita agar bersedia menolong sesama meski itu pekerjaan yang dianggap paling ringan. Inilah tanda cinta, tanda solidaritas yang paling nyata. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sembuhkanlah hati kami, agar kami bersama dengan hati yang kaya Kristus dan bersyukur kepadanya. Sebab dengan saling bersyukur, kami lebih selesai dunia.
tidak hilang. Sebab itu dia segera kembali. Mengapa Tuhan Yesus jatuh lagi? Karena kita selalu mengulangi dosa yang sama, bahkan mengerikan dan lebih jahat dari sebelumnya. Kita mudah tergoda dan jatuh lagi dalam dosa yang sama. Kita tidak punya tekad yang kuat untuk bangkit dan bertobat dari dosa-dosa kita dan berusaha menjadi sesuatu yang tidak kuat. Dan juga kita terlalu cepat menyerah ketika dihadapkan dalam tantangan. Padahal jika kita tekun, kita bisa saja mencapai apa yang kita inginkan. Dalam segala bentuk kenikmatan duniawi, kuatkanlah kami agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, tetapi selalu tekun dan giat dalam berdoa hingga kami dapat meraih apa yang kami inginkan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang yang berdosa. Besar orang memenuhi jalan sambil mereka meratapi dia. Janganlah dari manusiaku, kasihan dirimu dan aku. Sebab jika seseorang berbuat demikian, apa yang akan terjadi dengan kami? Benar adanya kata-kata Yesus, untuk apa menangisi Yesus? Kita harus dan menyesali segala dosa kita dan bersama-sama kita. Yesus tidak membutuhkan kata-kata yang manis dan air mata yang mengalir. Yesus agar kami selalu menyadari bahwa kami harus menghadapi dengan sedikit taubat dan doa kami agar walaupun kami mampu dengan mengancam bahwa sejahtera bantu Allah dan segala dalam kebesaran. Kasihanlah Tuhan, kasihanlah kasihan bukit tengkorak itu semakin dekat, jalan menuju puncaknya tidaklah mudah. Demikian berbatu dan berkelok-kelok, menampakkan keganasan dunia bagi sang kasih. Yesus yang telah lama karena tidur semalaman, didera dan bersama jauh beratas kasih Yesus, kita dituntut untuk menerjang tantangan hidup yang menghambat perjalanan menuju Bapa. Kita dituntut untuk mendaki dan melakukan puncak-puncak kesombongan dan keegoisme kita. Kita dituntut untuk menghancurkan batu-batu hati yang keras. Kita dituntut untuk meluruskan kelok-kelok dalih yang begitu. Sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh menolak sekalipun harus jatuh bangun menghadapi yang membanggakan tantangan zaman. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, mampukan kami untuk menaklukkan puncak. Sekali lagi kita bersama.
menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus kita. Tidaknya mereka di puncak Golgota, di sana kita bukan hanya menimpa tubuh, tapi juga memiliki kehormatan dan membawa kesabaran. Yesus memang harus mengorbankan segala-galanya. Dia tak pernah menunjukkan apapun dengan diri. Di sini, di depan kita kebahagiaan, semakin terasa bahwa juga dipertaruhkan untuk kesabaran. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kekal dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerah diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang. Marilah berdoa. Ya Yesus, kami memang sering menelanjangi Engkau di depan umum. Mulut kami tidak bisa menahan kata-kata kotor, makian, menjelek-jelekan orang lain. Mata kami sering melihat rentangan yang kurang baik, dan tangan kami melakukan hal yang menjijikan. Ajarilah kami Tuhan untuk lebih senang berkorban dan mati raga daripada hidup enak-enakan dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Ajarilah kami untuk lebih menjaga kehormatan dan kekudusan tubuh kami sebagai bait Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang yang berdosa. Perhatian kedua, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dosa kami. Dia dibalas sebagai kami yang mereka, karena saudara mencatatnya kepada lalu dibalik, dibalikkan di atas kayu, salib langkah perjuangan, dan menyaksikan tangannya membawa berkat dan keselamatan bagi banyak orang, terutama yang sakit, lumpuh, buta, kehabisan anggur, dan yang terutama yang sudah meninggal kini direntakan dipaku oleh dosa kita yang keji. Dan bilur-bilur tangannya bertambah serta dibanjiri darah merah yang menyembur keluar. Lalu kakinya yang biasa berjalan mengelilingi kampung ke kampung untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil, kini ditembusi paku. Betapa pedihnya luka itu, semua karena cinta. Rasa sakit itu merayap di setiap tubuhnya ketika salib mulai ditegakkan. Dalam kondisi kritis, dipermalukan di depan banyak orang, tetap saja ia berdoa bagi mereka.
baik kita bisa di baju ini. Saya berhak atas jubah ini. Orang-orang Farisi yang berada di situ tak bosan-bosannya menghujat Yesus. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib. Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Engkau yang akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya dengan 3 hari. Buktikanlah kuasamu, turunlah dari salib sekarang. Imam-imam kepala yang merasa berhasil dengan konspirasinya juga menghujat Yesus. Orang lain ia selamatkan, namun dirinya sendiri tidak mampu ia selamatkan. Baiklah, jikalau engkau Mesias, turunlah dari salib agar kami percaya. Maut sebentar lagi akan datang, dan Yesus merasakan kehausan yang teramat sangat. Kerongkongannya terasa kering karena perjalanannya yang melelahkan. Aku haus. Para serdadu memberikan anggur asam padanya, tetapi Yesus tidak meminumnya. Marilah berdoa. Ya Yesus, hati kami membatu, sama seperti para serdadu, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, dan Pilatus. Walau sudah melihat penderitaan sesama, namun kami tetap menindasnya dan membuat mereka semakin sengsara. Yesus, kuatkanlah iman kami agar kami sungguh percaya kepadamu, Sang Mesias, penebus kami. Lembutkanlah hati kami agar kami mau bertobat seperti penjahat yang bertobat itu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang yang berdosa. Perhentian 12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dosa dunia. Umat dimohon berlutut semuanya. Sekali lagi, umat dimohon berlutut semuanya. Mulai jam 12, kegiatan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan dekat salib Yesus, Maria Maria, Yohanes, dan Maria yang lainnya, Yesus memandang ibunya, seperti mana berangkat pada ibunya, dan harus muridnya, sangat berkasih. Kira-kira jam 3, Yesus berseru dengan suara nyaring. Mereka mengira Yesus memanggil Elia dan berpikir Elia akan menolongnya. Lihat, dia memanggil Elia. Tapi meski begitu, mari kita lihat apakah Elia akan menyelamatkannya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring.
murid-muridmu mendapatkan kesempatan dunia. Mengingat itu, sekarang saudari menjadi takjub, setia bertobat. Tuhan Yesus, curahkanlah roh-Mu ke dalam hati kami, agar iman kami kepadamu tidak tergoncang di tempat pembuangan kami atau lingkungan sekitar kami. Semoga kami mampu menangkap pesan-pesan-Mu melalui teguran sesama kami, dan juga melalui gejala-gejala Allah yang terjadi di sekitar kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang yang berdosa. Selamat
jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Adalah Yusuf dari Arimatea. Ia adalah murid Yesus yang mengikuti Yesus secara sembunyi-sembunyi karena takut pada orang Yahudi, kepada Pilatus, supaya diperbolehkan membagikan jenazah Yesus. Pilatus mengabulkan permintaannya, pun Nikodemus datang juga ke tempat itu. Dia mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawakan perahu dan serta gahar kira-kira 50 kaki berat. Sebentuk tubuh jalur luka kini dibaringkan di pangkuan Maria sang ibu, dan serentak seperti sebuah pedang menembusi jiwa ibu malang yang kehilangan anak satu-satunya karena konspirasi dan kesombongan dunia. Maria berdoa, Tuhan Yesus, sadarkanlah semangat kami, agar kami setia seperti Bunda Maria, walaupun dalam diri hidup kami ini mengalami penderitaan, tantangan, cobaan yang bertubi-tubi. Semoga kami rela memberikan kesucian Dia dari penghasilan kami dan hasil panen kami. Untuk kepentingan sesama dan gereja melalui doa, aksi Natal dan aksi Paskah dan sumbangan sosial karitatif lainnya. Kasih yang melampaui ya Tuhan, kasih yang melampaui. Allah, ampunilah kami orang yang berdosa. Perhatian 14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah memberikan itu sama seperti manusia. Yesus juga mengalami kematiannya, tapi kematiannya adalah penebusan terhadap segala dosa. Kematiannya adalah penebusan kita. Kita dituntut bukan dengan emas atau uang, tetapi dengan nyawa anak domba Allah yang tidak bernyawa. Ini Dia dimakamkan. Ramadhan hadis mengatakan dan ini yang kedua kali yang menyatakan menjadi pertama dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.